Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sumilir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @celeng-oleng. Sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi Facebooknya beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk daripada kita berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuk ke dalam ceritanya. Memang aku harus jujur, mengakui kalau aku merasa pekerjaan ini tidak menjanjikan apa-apa, apalagi untuk masa depan. Menjadi penghantar galon air isi ulang bukanlah pilihan. Bayaranku terhitung dari berapa banyak aku bisa mengantar galon ke rumah-rumah konsumen. Rp1.000 upah yang aku terima per galon. Nah, untuk bisa mendapatkan uang 100.000, sampai sekarang aku belum bisa mencapai target itu. Aku hanya bisa mengantar tidak lebih dari 50 galon saja, yang berarti upahku hanya Rp50.000. Mulanya aku berpikir, lumayan daripada aku menganggur. Persyaratannya aku harus punya motor sendiri, dan kebetulan di rumah ada motor tua milik ayah, yang kini sudah tidak dipakai olehnya. Memang jarak yang aku tempuh tidaklah terlalu jauh, tapi harus berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. Bos pemilik air isi ulang itu juga punya watak yang keras. Tidak ada kata libur tanpa ada alasan yang jelas. Menurutnya ia akan rugi kehilangan pelanggan, kecuali dia sendiri yang mengatakan kalau besok akan tutup. Di benakku kali ini, kata-kata lumayan daripada menganggur itu sekarang telah berubah. Aku mulai bosan, bahkan kembali berpikir, lebih baik aku menganggur daripada bekerja dengan pendapatan yang tidak seimbang. Dan aku pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku. Bapak tidak pernah memaksamu untuk bekerja. Hanya saja, rasanya kurang pantas jika dalam usia kamu sekarang ini, kamu hanya keluyar-keluyur, main kesana kemari dengan teman-temanmu yang menganggur. Bapak juga pernah dalam posisimu, mau merokok tidak punya uang buat beli, mau minta sama teman malu, apalagi kalau malam minggu lihat teman-teman yang sudah rapi dan berencana jalan keluar. Wah, Bapak sedih sekali. Jadi kalau kamu memang sudah tidak lagi kerja, ya sudah, bantu Bapak saja di sawah. Toh itu juga sama-sama kerja. Tapi hasilnya memang tidak instan. Kita harus menunggu sampai panen tiba. Itu juga kalau kamu mau. Atau kalau kamu punya pilihan lain, yaitu terserah kamu. Selagi kamu mau, mungkin kamu bisa mencari kerja di proyek bangunan. Kan upah sekarang untuk kenaik saja sudah Rp100.000. Apalagi kalau kamu mau sabar belajar jadi tukang, bayaran kamu bisa sampai Rp150.000. Itu untuk sehari. Kalau lembur, itu bisa dapat 2 kali lipat. Kata bapakku mengomentari. Aku mendengarkan pendapat bapak, dan itu sempat menarik minatku. Tapi hingga berhari-hari, aku belum mendapatkan pekerjaan. Ternyata untuk masuk kerja di proyek, harus ada rombongan sendiri. Mereka para mandor tidak bisa menerima orang yang tidak dikenalnya. Sampai akhirnya, aku melihat seorang pemuda yang tengah mengais-ngais sampah di depan sebuah rumah.
Pemuda itu hanya memakai alat pengais dan sebuah karung besar yang isinya hampir penuh. Aku mencoba mendekat dan lalu bertanya tentang pekerjaannya. Ya, lumayan aja bang, daripada nganggur. Kalau buat pendapatan sih tidak tentu, tergantung kita malas atau enggak. Dan tergantung juga dengan ada enggaknya barang di tempat sampah yang laku. Saya kumpulin dulu sampai beberapa hari. Terkadang sampai 1 minggu baru saya bawa ke pengepul. Lumayan bang, bisa dapat 1-2 juta seminggu. Jelas pemuda pemulung itu. Wah, itu banyak bang. Aku mengantar galon paling 1 minggu cuma 400.000 saja. Balasku mengaguminya. Ternyata di balik pakaian lusuh dan terkesan bau sampah, siapa sangka punya penghasilan. Rata-rata per bulan bisa di atas 5 juta rupiah. Kenapa aku tidak mencoba meniru pemuda itu saja? Modalnya mungkin hanya membuang rasa malu saja. Tapi bagaimana dengan orang tuaku? Apa mereka mau mengizinkan belakang rumahnya menjadi tempat menampung barang rongsok? Bapak memandangku dengan mimik wajah seakan tidak percaya dengan kata-kataku. Kamu yakin dengan pilihan kamu? Bagaimana kamu bisa kepikiran buat menjadi seorang pemulung? Kalau kamu mau, Bapak bisa memberikan modal buat kamu. Kamu bikin gerobak dan membeli barang-barang bekas dari rumah ke rumah. Itu lebih baik daripada menjadi seorang pemulung yang kehadirannya selalu dicurigai orang. Kamu tidak harus mencari di tempat-tempat sampah. Ini mungkin lebih terhormat karena sama saja dengan sistem jual beli. Coba pikirkan lagi pendapat Bapak ini. Akhirnya Bapak memberikan alternatif yang lebih masuk akal. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak, bahwa seorang pemulung yang kelihatannya dekil, lusuh, dan bau itu seringkali menjadi perhatian warga dengan pandangan mata mereka yang selalu curiga. Hari pun telah berlalu. Kini aku telah terjun ke dunia rongsok. Rongsok, rongsok. Aku berteriak sepanjang jalan sebuah kompleks perumahan. Jika kebetulan ada orang di luar halaman, aku tidak segan-segan untuk bertanya, apakah ada barang bekas. Namun kalau di kompleks seperti ini, kebanyakan aku menerima barang-barang kering dan bersih, seperti kardus dan kertas koran atau kertas kantor. Ada juga sepeda anak atau setumpuk mainan yang menurut mereka hanya sampah. Barang-barang itu kemudian aku pilih kembali, sebab ada kardus bekas kemasan yang bisa aku jual secara satuan. Dan dari mainan juga aku pilah, kalau masih ada yang bisa aku perbaiki. Lumayan buat anak-anak tetanggaku. Ya, ternyata menjadi tukang rongsok banyak suka dukanya. Sukanya sudah tentu. Jika masih pagi hari, ada yang memanggil untuk menawarkan kulkas atau mesin cuci bekas. Mereka pasti melepas barang itu, meskipun aku menawarnya dengan harga murah. Alasanku berat bawaannya. Padahal untuk jenis barang berat ini, aku tidak membawanya ke rumah, tapi langsung ke pengepul. Dan aku langsung mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Namun dukanya, tentu saja jika kompleks terlihat sepi, hingga dari ujung ke ujung tidak satu rumah pun yang menjual barangnya. Apalagi jika hari tiba-tiba hujan, mau berteduh saja rasanya susah. Sebab di kompleks perumahan ini, rata-rata memiliki pintu gerbang dari besi. Dan tidak mungkin aku numpang berteduh di halaman rumah itu. Kini alhamdulillah,
Usahaku kian hari kian berkembang. Di belakang rumah banyak barang menumpuk, dan jika sudah bisa cukup untuk dimuat di mobil bak terbuka, maka aku tinggal menghubungi bos pengepul. Dia akan mengangkut barang-barang itu, dan aku tinggal menerima hasil hitungan bersihnya. Hari pun berganti hari. Nampaknya hari ini bukan hari yang penuh dengan keberuntungan. Sejak pagi aku sudah keluar masuk ke beberapa kompleks perumahan, tapi hanya mendapatkan sebuah kompor dan mesin pompa air yang sudah berkarat. Sampai kini pukul 1 siang, meskipun kaki rasanya bengkak, tapi masih aku paksakan untuk terus berjalan. Dan saat rasa lapar benar-benar sudah membuat perut keroncongan, barulah aku mampir di sebuah warung makan. Dengan lahapnya aku menyantap nasi dengan lauk tempe dan sayur bayam. Maklum, memang aku sudah terbiasa tidak sarapan pagi, hanya ngopi dan sepotong roti atau gorengan. Selesai aku makan, aku mencari masjid untuk sholat duhur. Setelah itu kembali mencari rezeki dengan melalui jalan perkampungan, dengan harapan siapa tahu ada orang yang mau menjual barang bekas. Perkampungan satu sudah aku lewati. Sekarang aku harus menuju perkampungan berikutnya, yang berarti aku harus melalui jalan perkebunan yang cukup panjang, melintasi perkebunan yang jalannya juga penuh dengan bebatuan. Terpaksa aku harus mengeluarkan tenaga ekstra menarik gerobak. Aku melihat sebuah gubuk, atau tepatnya sebuah tempat jaga atau pos jaga, yang terbuat dari bilah bambu disusun sebagai dindingnya, dan atapnya hanya menggunakan terpal plastik yang kini sudah banyak lubangnya. Aku duduk di sana sampai tidak terasa, hingga aku rebahan. Entah aku tertidur atau tidak, aku seperti melihat seorang anak kecil ikut duduk di balai-balai tempatku rebahan. Aku sempat membuka mataku, memastikan kalau aku tidak sedang tidur. Anak kecil berkelamin laki-laki, terlihat menunduk dengan satu lutut terlipat sebagai penyangga kepalanya. Sepertinya dia mengantuk. Aku bangun dengan maksud menyuruh anak itu untuk tidur. Tapi belum sempat aku bertanya, dia sudah pergi lebih dulu. Ia masuk ke tengah perkebunan. Entah apa yang ia cari. Aku penasaran dan lalu menguntitnya dari kejauhan. Namun tepat di tengah ladang, dia berhenti dan kembali duduk di tanah yang penuh dengan daun-daun kering. Tidak lama kemudian, anak itu pun tertidur. Aku merasa prihatin melihatnya. Kenapa dia harus tidur di tempat yang sangat sunyi ini? Apakah dia tidak punya orang tua? Atau sedang dimarahi oleh orang tuanya? Seharusnya anak dalam usia dia tengah bermain bersama teman-temannya, bukan malah menyendiri di dalam ladang kosong ini. Aku kemudian mendekati, namun aku tidak tega untuk mengganggu tidurnya yang terlihat begitu sangat nyenyak. Sesekali bibirnya tersenyum, seakan tengah merasa senang dengan sesuatu yang ia lihat di dalam mimpinya. Kini hari pun sepertinya sudah beranjak sore. Sebenarnya aku ingin pulang, karena percuma untuk terus mencari rongsokan, sementara badanku sudah terasa letih. Namun aku tidak tega dengan anak kecil ini. Hingga beberapa saat lamanya aku menunggu. Anak itu pun terbangun. Ia mengucek-ngucek kedua matanya. Dan ia sangat terkejut melihatku duduk di dekatnya. "Om, kenapa Om ada di sini?" tanyanya dengan polos.
Seharusnya Om yang tanya, Dek. Kenapa kamu tidur di kebun ini? Apa kamu lagi dimarahin sama orang tua kamu? Jawabku balik menanyai. Anak itu menggeleng. Lalu, kenapa kamu tidak pulang saja, terus tidur di rumah? Aku tidak punya rumah, Om. Loh, lah terus orang tua kamu? Tanyaku semakin penasaran. Aku tidak tahu, Om. Jawab anak itu. Aneh. Rumah tidak punya. Orang tua tidak tahu. Lalu siapa kedua orang tua anak ini? Oh iya, nama kamu siapa, Dek? Aku kemudian menanyakan namanya. Tidak tahu, Om. Sejak aku kecil, aku tidak punya nama. Jawab anak itu. Lah terus, orang memanggil kamu apa? Jarang ada orang yang melihatku, Om. Dan jika ada yang melihat aku, mereka memanggilku dengan sebutan tuyul. Astagfirullahaladzim. Tuyul? Yang benar saja. Masa tuyul ganteng seperti kamu ini? Yang aku dengar sih, kalau tuyul itu berkulit hitam dan kepalanya gundul. Kamu ini ada-ada saja deh. Aku terkejut. Itu tergantung dari suasana hati orang yang melihatku, Om. Jika orang itu baik, aku akan terlihat seperti ini. Tapi jika hati orang itu buruk, maka aku akan terlihat seperti yang Om katakan tadi. Hitam dan gundul, Om. Tidak. Aku tidak percaya kalau kamu itu tuyul. Sebab, kata orang, tuyul itu sebangsa jin dan bisa dibeli oleh orang untuk pesugihan. Sudahlah, mending kamu cerita saja. Siapa kamu sebenarnya, Dek? Anak itu memandangku dengan bola matanya bulat dan lucu. Ada binar di matanya. Baik, Om. Aku akan cerita. Tapi tidak sekarang. Hari sudah semakin sore. Dan sebentar lagi malam. Sebaiknya Om pulang dulu. Dan ingat, Om bawa gerobak. Coba lihat, Om. Apa gerobaknya masih ada? Benar juga kata anak itu. Aku segera keluar dan melihat gerobakku yang ternyata masih ada di tempatnya. Kemudian aku kembali untuk menemui anak tadi. Tapi anak itu kini sudah tidak ada lagi di tempatnya. Aku masih penasaran. Mana mungkin dia pergi secepat itu? Kecuali dia memang bersembunyi di balik pepohonan. Tapi sejauh mata memandang, mataku hanya melihat pohon-pohon yang tumbuh dengan liar di antara rumput dan ilalang-ilalang yang tinggi. Sepertinya sebentar lagi maghrib telah tiba, dan aku harus segera pulang kalau tidak ingin kemalaman di jalan. Di rumah aku masih juga kepikiran dengan anak kecil itu. Anak laki-laki berusia sekitar 7 tahunan dan berbadan pendek agak kurus. Pantas juga sih kalau dia bilang tidak punya rumah dan juga orang tua. Dia pasti tidak ada yang mengurusnya. Lalu dengan siapa dia tinggal? Mustahil. Anak sekecil itu hanya hidup sendirian. Seperti biasanya, setiap malam aku merapikan barang rongsok di belakang rumah. Sepertinya pendapatku dalam minggu ini lumayan ada peningkatan. Kardus-kardus yang tersusun dan telah aku ikat nantinya masuk hitungan timbangan. Tapi untuk kardus bekas kemasan air mineral, ada yang bisa aku jual satuan.
dan itu ada bagian lain yang menerimanya. Ternyata mencari uang dengan cara menjadi tukang rongsok, itu lumayan juga. Di mata umum kelihatannya memang bukan pekerjaan yang terhormat. Tapi aku berpikir, ini bukan hanya bekerja, tapi juga memerlukan modal. Kalau bekerja, mungkin kita hanya memerlukan tenaga, tanpa modal dan berpikir untuk mencari barang. Om, aku mendengar suara anak kecil, dan ketika aku menoleh, ternyata anak yang tadi aku temui di ladang, kini sudah berdiri di sampingku. Loh, kamu? Bagaimana kamu bisa tahu rumahku, Dek? Tanyaku agak terkejut melihatnya. Aku tadi mengikuti Om pulang, Om. Jawab anak itu. Mengikuti? Tidak mungkin. Aku pulang tidak ada kamu kok. Malah tadi aku nyariin kamu di kebun. Iya, Om. Yang namanya tuyul kan bisa tidak kelihatan sama orang. Sekarang Om percayakan kalau aku tuyul? Aku belum bisa menjawab pertanyaan anak itu. Sebab mustahil kalau dia tuyul. Berarti sejenis makhluk halus. Terus ngapain mengikuti diriku? Om, maukah Om menolongku? Ucap anak itu. Aku pasti akan menolongmu, Dek. Kalau aku bisa. Memangnya kamu minta tolong apa, Dek? Tanyaku meyakinkan anak itu. Aku ingin bersama Om. Apakah aku boleh Om bersama Om? Aduh, gimana ya? Aku ini kan masih numpang sama orang tua. Aku belum punya rumah sendiri. Nanti, apa kata mereka melihat aku bawa anak kecil? Apa Om lupa kalau aku tidak dapat dilihat oleh sembarangan orang, kecuali aku menginginkannya, atau orang itu memiliki mata batin? Ucap anak itu kemudian. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Sekarang Om mau bersihin rongsokan ini dulu. Boleh aku bantu, Om? Tanya anak itu. Dan sebelum aku menjawab, dia sudah bergerak sangat cepat, merapikan barang-barang rongsokanku. Hingga dalam hitungan detik, semua sudah sesuai seperti yang aku harapkan. Anak laki-laki yang mengaku dirinya adalah tuyul. Kemudian aku ajak masuk ke dalam rumah. Dan benar apa yang ia katakan, kalau dirinya tidak akan terlihat oleh siapapun. Begitu juga ketika melewati kedua orang tuaku. Mereka hanya berkata padaku, tanpa melihat anak yang ada di sampingku. Aiman, kalau sudah selesai, cepat istirahat. Kamu jangan terlalu capek, Nak. Nanti sakit. Kata bapakku, yang tengah menikmati goreng cireng dan teh manis. Iya, Pak. Ini juga aku mau istirahat kok. Balasku kemudian. Setelah mencuci tanganku yang kotor karena memegang rongsokan, aku mengajak anak itu untuk masuk ke kamarku. Dan aku kemudian mulai bertanya tentang asal-usulnya. Sebelum aku bertanya sama kamu, aku mau memberikan pilihan nama buat kamu. Ada nama Jack, King, As, Joker. Mana yang kamu suka? Anak itu sepertinya tengah berpikir untuk memilih salah satu nama. Om,
Kenapa harus nama seperti itu, Om? Itu kan sebutan untuk nama-nama yang ada di kartu remi, Om. Ya, gak apa-apa. Keempat kartu itu kan adalah kunci dari kemenangan yang membawa keberuntungan bagi pecandu remi. Aku menjelaskan. Ya sudah, kalau begitu aku pilih Joker saja, Om. Joker itu bisa jadi apa saja, dan dia adalah dewa keberuntungan. Sama dengan aku, Om. Aku bisa jadi apa saja dan akan membawa keberuntungan, ucap anak itu. Wih, mantap. Oke, sekarang kamu boleh menceritakan asal-usulmu dari mana. Anak yang kini memilih pakai nama Joker, seperti tengah menerawang jauh, entah sejauh mana. Menurut orang makhluk yang menolongku, aku ini telah lewat hubungan haram yang dilakukan kedua orang tuaku. Mereka berhubungan badan tanpa satu ikatan pernikahan, hingga ibuku akhirnya mengandung. Ibuku merasa malu karena hamil di luar pernikahan, dan ibu menuntut ayah untuk bertanggung jawab. Namun ayahku menolak. Malah sebaliknya, ia memaksa agar ibu menggugurkan janin yang baru 4 bulan itu. Demi cintanya ibu terhadap ayah, ia pun menuruti keinginan pria idamannya untuk menggugurkan kandungannya, dengan harapan sang laki-laki itu akan selalu bersamanya. Malam itu mereka membuang bayi di perkebunan tempat aku tadi tidur. Mereka mengubur janin itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Kebetulan ada makhluk yang aku kurang jelas nama dan jenis apa dan dari bangsa apa. Makhluk itu menggali janin dan kemudian membawa ke tempatnya. Entah dengan cara bagaimana dia merawat janin hingga berbentuk calon manusia. Sampai beberapa bulan kemudian, calon manusia itu sudah dapat bergerak sendiri. Tapi lagi-lagi, anak manusia itu kurang beruntung. Makhluk yang merawatnya pergi entah kemana. Ada seorang pria tua yang menolongku. Ia membawa aku ke tempatnya di bawah kaki bukit sana. Ternyata di tempat itu sudah banyak anak-anak seusiaku. Aku baru tahu setelah ada orang yang datang ke tempat orang itu untuk membeli salah satu dari kami, untuk membuat orang itu cepat kaya. Dan anak itu harus mencuri uang untuknya. Mereka berdua menamakan kami semua sama, yaitu tuyul. Aku yang baru di situ merasa hidupku akan tertekan. Aku tidak suka dengan tekanan. Bukankah aku sudah menderita sejak di dalam kandungan, dibuang paksa oleh orang tuaku? Masa aku harus hidup kembali menderita? Aku pun memilih kabur dari tempat itu. Dan sampai sekarang, aku harus hidup sendirian dalam dunia yang sangat luas ini. Aku berharap pada suatu saat nanti, aku dapat bertemu dengan orang yang mau dengan ikhlas menerimaku sebagai keluarganya. Dan aku melihat Om adalah orang yang aku pilih untuk aku bisa berlindung. Ucap anak itu panjang lebar. Kenapa kamu memilih aku? Tanyaku kemudian. Karena aku melihat Om tidak pernah mengeluh dan tetap bersemangat dalam mencari rezeki. Om adalah orang yang baik. Aku berharap
Om mau menerimaku menjadi keluarga Om. Aku terharu juga mendengar ceritanya. Ternyata dia korban hubungan gelap dari kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah korban aborsi. Kamu boleh tinggal bersamaku di sini, Joker. Tapi aku tidak mau kamu yang sekecil ini membantu aku merapikan rongsok. Biarlah itu sudah jadi kerjaanku. Tapi sayang, aku tidak bisa menyuruh kamu untuk bergaul bersama anak-anak seusia kamu. Aku khawatir mereka menyangka aku melakukan penculikan anak. Jadi, kamu cukup main sendiri saja, dan nanti aku belikan mainan buat kamu. Tapi, bagaimana dengan orang tuaku? Mereka pasti heran melihat aku membeli mainan. Om tidak perlu repot-repot memikirkan soal itu. Aku sudah cukup bahagia dengan Om mau menerimaku di sini. Oh ya, sejak tadi aku belum menawari kamu makan. Ayo kita makan dulu. Om, aku juga tidak makan makanan yang umum dimakan oleh manusia. Jadi, Om tidak usah memberiku makanan. Aku bisa mencari makanan kesukaanku. Memangnya apa makanan kesukaan kamu? Ikan, Om. Ah, kebetulan tadi ibu juga masak ikan. Sepertinya ikan goreng. Kamu pasti suka. Joker menggeleng. Loh, tadi katanya suka ikan. Bukan ikan goreng, Om. Ikan bakar. Dia menggeleng lagi. Terus ikan dimasak apa? Tanyaku penasaran. Ikan mentah, Om. Ikan yang masih hidup. Hah? Aku terkejut mendengar pengakuannya. Tapi itu tidak umum, Joker. Kan aku sudah bilang, Om, aku bukan manusia. Walau janinku berasal dari manusia. Aku tidak dapat mencerna apa yang dikatakan oleh Joker. Tapi biarlah memang itu pilihannya. Dan besok aku akan membelikan ikan untuknya. Pagi harinya, ibu tidak biasanya memandangku seperti itu. Sepertinya ibu menyimpan sesuatu yang ingin ia tanyakan. Aiman, duduk dulu nak. Ibu mau tanya sama kamu. Benar dugaanku. Sepertinya ibu curiga. Mau tanya apa, Bu? Aiman, semalam ibu sepertinya mendengar kamu sedang bicara sama seseorang. Ibu ingin mengetuk pintu, tapi takut kamu marah. Memang kamu ngobrol sama siapa, Aiman? Mungkin ibu salah dengar kali, Bu. Kalau aku ngobrol sama orang, berarti ibu juga dengar suara lawan bicaraku dong. Apa ibu mendengar juga? Tidak sih. Atau mungkin kamu memang lagi ngomong sendirian. Tapi kenapa? Apa karena kamu terlalu capek berkeliling kampung hingga ke kota? Terus kamu ngedumel? Ucap ibuku. Sudahlah, Bu. Aku tidak apa-apa. Mungkin semalam aku cepat tidur, terus gelindur. Iya, mungkin juga sih. Ya sudah, sana kamu ngopi dulu, dan ada roti buat kamu itu. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan hari ini aku bisa mendapatkan barang yang banyak, biar besok bisa diangkut sama bos. Ibuku nampak tersenyum, tapi aku yakin kalau dia tidak merasa puas dengan alasanku dan masih mencurigaiku.
dan bersambung. Apakah ibu hanya curiga? Atau memang dia benar-benar tahu kalau Joker ada bersamaku? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.